Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Fajar Setiorini SPD, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kota Kediri, Jawa Timur. Kali ini saya akan menyajikan hasil wawancara saya dengan 3 orang kepala sekolah. Yang pertama, Ibu Sukarti SPD SD, Kepala SIN Banjaran 5, Kota Kediri. Yang kedua, Bapak Tuari SPD, Kepala SIN Banjaran 1, Kota Kediri. Dan Bapak Malik SAG, Kepala SIN Banjaran 4, Kota Kediri. Berikut adalah hasil wawancara saya. Selamat pagi, Bu Karti. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Karena kesehatan sekarang jadi hal utama ya, Bu. Soalnya cuaca juga nggak menentu sekali. Nah, untuk hari ini, boleh ya saya ganggu waktunya bukan sebentar saja untuk wawancara. Kalau boleh tahu, Bu Karti sudah jadi kepala sekolah selama berapa tahun sih? Saya angkatan kepala sekolah tahun 2015. Kalau sekarang sudah tahun 2022, berarti saya sudah 7 tahun. Lama banget ya, Bu ya. Dan sebelum di Banjaran 5 ini, berarti jadi kepala sekolah di SD mana saja, Bu? Sebelum di SDN Banjaran 5, saya menjadi kepala sekolah di SDN Banjaran 6. Tetangga, masih tetangga. Ya, saking gugus ya. Banjaran 6 terus ke Banjaran 5. Nah, selama 7 tahun sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin, pasti banyak sekali dilema yang sudah Kati alami gitu, dan banyak sekali keputusan yang sudah Kati ambil. Nah, gimana sih cara Kati untuk mengidentifikasi kasus-kasus seperti itu yang jadi dilema gitu selama ini? Kasus atau permasalahan yang jadi dilema itu biasanya kasus-kasus yang agak berbenturan dengan peraturan yang ada gitu. Kalau permasalahan ini kita jalankan sesuai dengan aturan yang ada, itu nggak pas. Tetapi kalau kita itu menerapkan aturan seperti bagaimana seharusnya, ini juga menurut hati nurani dan lain-lainnya itu juga kurang pas gitu, karena di situ juga ada unsur kebaikan dan sesuatu yang harus dilakukan. Jadi berbenturan gitu ya. Kalau mau dijalani kita berbentur sama aturan. Ada yang melanggar, tapi yang ada kebaikan. Ada kebaikan yang harus diperjuangkan juga. Nah, terus bagaimana Bu Karti menjalankan pengambilan keputusan? Nah, ini biasanya saya itu kebijakan, saya mengatakan ini kalau sesuatu yang kami ambil, kami putuskan yang tadi ya, yang dilema yang harus itu kami menyebutnya kebijakan. Kebijakan ini saya ambil itu berdasarkan kebermanfaatan dari masalah ini. Nah, kalau saya mengambil seperti ini nanti risikonya seperti apa, kalau saya ambil seperti ini risikonya seperti apa, dan juga kebermanfaatannya bukan hanya dari ini saja, tapi kedepannya itu manfaat dari kebijakan yang saya ambil itu seperti apa. Biasanya saya berlatar belakang dari situ untuk memutuskan kebijakan. Kalau seperti itu, langkah-langkah yang biasanya Bu Karti lakukan untuk pengambilan keputusan itu bagaimana? Nah, pertama saya biasanya permasalahan ini saya pahami dulu, mengetahui dan memahami ini permasalahannya itu sebenarnya seperti apa. Kemudian juga mengumpulkan atau pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan ini seperti apa. Kemudian saya berusaha untuk menampung masukan-masukan sebenarnya permasalahannya itu bagaimana agar nanti itu bisa ketemu titik tengah, dua-duanya bisa dijalankan tanpa mengorbankan. Nah, seperti itu meminimalisir dari risiko yang kemungkinan nanti akan muncul. Nah, juga kebermanfaatan tadi. Jadi dari kalau nanti masing-masing itu sudah menceritakan ini kepentingannya seperti ini, kepentingannya seperti ini, nanti kita musyawarahkan. Kita musyawarahkan masing-masing yang terlibat dalam permasalahan ini itu bermusyawarah
agar bertemu titik temu untuk tadi itu, untuk mengurangi resiko itu. Nah, dari semuanya itu juga biasanya selama ini saya itu juga karena namanya kepala sekolah juga punya atasan, itu kami juga minta petunjuk, juga koordinasi dengan atasan dalam hal ini biasanya Bapak Ibu Pengawas. Jadi tadi apa namanya, berarti mengumpulkan dulu ini masalahnya seperti apa, habis itu dimusyawarahkan ya. Jadi boleh nggak kalau saya bilang yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah komunikasi, betul nggak sih? Iya, jadi musyawarah itu tadi kan sebuah komunikasi juga gitu. Jadi yang masing-masing terlibat itu bisa bertemu, bisa komunikasi, bermusyawarah untuk mencari jalan tengah yang bisa diterima semuanya. Jadi meskipun tentu saja karena memang tadi yang dilema itu ada sesuatu yang harus dilanggar misalnya. Nah, paling tidak itu pelanggarannya juga tidak pelanggaran berat yang masih bisa diterima gitu maksudnya. Juga tidak mengorbankan kebaikan yang kedepannya akan diraih. Ya. Lalu kalau dari kesemuanya apa namanya langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam pengambilan keputusan, tantangannya apa? Pasti kan ketika Bupati menjalankan langkah-langkah pengambilan keputusan itu pasti ada hambatan, ada tantangan. Itu yang tantangan terberat buat Bupati itu yang apa? Kalau tantangan buat saya itu resiko dari kebijakan yang saya ambil. Karena kebijakan yang saya ambil ini kan bukan untuk diri saya sendiri, ini untuk sebuah lembaga. Jadi nanti akan berimbas kepada semuanya. Nah, itu kadang-kadang yang saya pikirkan itu resiko dari itu tadi kebijakan yang saya ambil. Nanti kebijakan ini kan nanti akan menyebar ke masyarakat, paling tidak keluarga sekolah. Nah, resiko ini. Jadi saya harus berpikir sebaik-baiknya agar kebijakan ini nanti itu paling tidak menimbulkan kecemburuan, kemudian tidak menimbulkan rasa tidak adil kepada yang lainnya. Tantangannya di situ. Resiko dari apa namanya pengambilan keputusannya tadi ya Bu ya. Iya. Nanti bentuknya seperti apa? Iya. Misalkan kalau nanti ada yang dimpublikasikan gitu kan, Iya. berarti pasti masanya gimana gitu Iya ya. kan? Ada tidak namanya juga atau gimana? Ya, itu jadi namanya kebijakan itu tadi, namanya juga kebijakan. Ada kadang-kadang ada pro kontranya juga kan. Jadi nanti resikonya yaitu dari faktor resiko nanti tanggapan dari warga, paling tidak warga sekolah itu seperti apa. Walaupun kami yang tadi semua yang terlibat, saya juga itu sudah berusaha untuk meminimalisir, tapi kan tidak kadang-kadang kebijakan tidak bisa memuaskan semua orang. Ya. Kalau seperti itu berarti ada jadwal tertentu nggak sih dalam pengambilan keputusan, atau berarti menemukan tempat tertentu saya mau ambil keputusan di sini pas waktu hari ini gitu. Ada nggak jadwal tertentu? Kan permasalahan ini tadi yang apa itu dilema etika ini kan banyak ya. Ada yang sifatnya itu sudah menjadi kebijakan sekolah yang apa ya terus menerus seperti itu. Yang sifatnya rutin seperti ini nanti secara berkala itu kami tim dari sekolah itu apa itu seperti pengujian lagi itu direfleksi apakah kebijakan yang kita ambil selama ini itu masih efektif atau tidak seperti itu. Tapi seringkali juga ada permasalahan yang tiba-tiba muncul. Nah, banyak itu seringkali begitu. Ada permasalahan yang tiba-tiba muncul dan itu butuh kebijakan untuk menyelesaikannya. Nah, kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kalau yang sifatnya itu memang sudah kebijakan yang terus-menerus itu kita punya jadwal untuk refleksi itu. Tapi yang sifatnya insidentil tiba-tiba muncul seperti itu, ya kita tadi seperti langkah-langkah yang saya sampaikan bulan tadi itu kita memahami, mempelajari permasalahannya seperti apa. Nah, seperti langkah-langkah yang tadi seperti itu biasanya. Dalam pengambilan keputusan berarti melibatkan orang lain nggak dalam pengambilan keputusan? Kalau misalkan melibatkan orang lain itu berarti biasanya komunikasi dengan siapa? Nah, ya
karena ini sebuah lembaga ya, meskipun saya di sini itu kedudukannya sebagai pimpinan, tetapi tentu saja tidak lepas karena sekolah ini sebuah tim gitu. Seperti yang saya ceritakan di depan, karena saya punya atasan, seringkali saya juga koordinasi, mohon petunjuk dengan atasan seperti apa kalau ada permasalahan. Kemudian di lingkup sekolah, ya tentu saja dengan Bapak Ibu guru, dengan tenaga pendidikan juga, tergantung permasalahannya seperti apa. Kan setiap permasalahan di sekolah itu saya paham lah. Bapak Ibu guru yang lebih kompeten di bidang ini yang bisa memberi masukan. Kemudian juga pihak-pihak yang terlibat tadi, bagaimana ini bisa diselesaikan sebaik-baiknya tanpa menimbulkan risiko yang akan membahayakan kita sendiri. Jadi dalam mengambil keputusan berarti tetap melibatkan stakeholder sekolah ya Bu ya, tidak melewati mereka semua gitu. Dari semua yang sudah Bupati alami, sudah Bupati lewati, dan banyak sekali keputusan yang sudah Bupati ambil, pelajaran apa sih yang melekat ke Bupati? Maksudnya saya kalau ngambil keputusan harus kayak gini gitu. Pelajaran apa sih dan yang bisa ditularkan terutama pada saya gitu, dalam mengambil keputusan, apa sih pelajaran yang selama ini Bupati megang gitu? Intinya yang untuk membuat kebijakan seperti tadi ya, memang kalau keputusan biasa sudah ada petunjuknya, itu bukan sesuatu yang menjadi beban. Tapi kalau memang harus ambil kebijakan, karena banyak hal yang harus diperhitungkan. Nah, kalau menurut saya apa yang bisa saya pelajari itu tadi, yang pertama punya atasan, paling tidak itu ada koordinasi dengan atasan. Nah, kemudian juga bagaimana kita itu bisa berkomunikasi, bermusyawarah dengan teman-teman semua warga sekolah, dan yang pasti itu akan terlibat dalam kebijakan yang akan saya buat. Dengan begitu jadi komunikasi, musyawarah, juga minta petunjuk ke atasan agar permasalahan yang kita hadapi, kebijakan yang kita buat ini akan bisa membawa manfaat baik untuk semua. Satu hal yang saya petik dari Bupati selama pembicaraan kita adalah kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi paling tidak kita bisa mengambil keputusan yang meminimalisir resiko di belakang. Ya. Terima kasih Bupati, sangat bermanfaat sekali dan sangat luar biasa pengalaman selama 7 tahun mengambil keputusan dan juga langkah-langkah yang Bupati ambil. Pokoknya semuanya kita bicarakan hari ini sangat bermanfaat bagi saya, luar biasa sekali. Terima kasih Bupati atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat pagi Pak Tuari. Selamat pagi. Ya, apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat. Sekarang karena kesehatan itu hal utama ya Pak ya. Iya, iya. Oke, Pak Tuari ini Kepala SDM Bagian 1 Kota Kediri ya Bapak. Untuk kali ini boleh ya saya minta waktunya Bapak sebentar untuk bertanya. Ya. Boleh. Baik. Kalau boleh tahu nih, Pak Tuari ini sudah berapa lama sih menjadi kepala sekolah? Ya, sekitar 12 tahun. Wow, lama sekali ya Pak, 12 tahun. Nah, sebelum di SDN Banjaran 1, Pak Tuari sudah pernah menjadi pemimpin di sekolah mana saja? Ya, di SDN Letih 1 Kecamatan Besar. Oh ya, jadi sebelum di sini di Letih 1 ya. Nah, dari pengalaman Pak Tuari selama 12 tahun ini bukan waktu yang singkat ya Pak. Pasti Pak Tuari mengalami apa ya, yang namanya dilema ketika Pak Tuari sebagai pemimpin harus mengambil sebuah keputusan ya kan. Nah, kalau boleh tahu nih, gimana caranya Pak Tuari mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema gitu? Ya. Setiap kasus itu kita analisa, nanti kemudian ini kasus ini siapa, kemudian tingkatnya nanti ringan atau berat, waktunya kapan, kemudian nanti jika nanti diambil keputusan dampaknya ke siapa saja, itu yang perlu kita analisa. Gitu. Jadi
dalam mengambil keputusan Pak Tuari itu pasti ini ya, pasti mempertimbangkan siapa sih yang terlibat. Kemudian nanti kalau Pak Tuari udah ngambil keputusan, siapa saja yang dapat dampaknya seperti itu. Nah, kalau seperti itu Pak, gimana sih langkah-langkahnya Pak Tuari dari awalnya, mungkin gimana caranya untuk mengambil keputusan? Jadi kan tadi mempertimbangkan segalanya itu ya Pak ya. Nah, selain itu langkah-langkahnya Pak Tuari itu Selain itu kita juga berkoordinasi ya, dengan rekan-rekan ya, mungkin ini ada kasus seperti ini, nanti kira-kira keputusannya bagaimana, kami minta pertimbangan ya bagi mereka sehingga keputusan nanti benar-benar tepat kita yang apa yang kita putuskan, yang kita ambil ya. kalau boleh tahu kasus seperti apa sih yang biasanya sering muncul Pak? Mungkin dari guru atau dari murid, mungkin dari masyarakat. Soalnya kan kadang-kadang kita punya dilema ya Pak, ketika mengambil keputusan di mana sekolah sebenarnya sudah mempunyai aturan sendiri, sedangkan tuntutan masyarakat beda sendiri. Nah seperti itu. Mungkin yang sudah pernah Pak Tuari alami itu dilema seperti apa? Seperti kita ada kebijakan atau program yang telah kita sepakati dengan wali murid ya. Kemudian ternyata sudah diputuskan, ini ada beberapa wali murid yang mungkin kurang sepakat seperti itu ya. Nah, ada gejolak seperti itu, maka ini perwakilan dari mereka yang kurang setuju nanti kita ajak diskusi lagi ya, kita ajak diskusi lagi bagaimana keputusannya seperti ini. Nah ini untuk siapa tadi kepentingan dari keputusan ini? Berarti kan ini kan ke kekeluargaan anak-anak itu. So panjenengan kesulitannya apa? Nah itu kita urai lagi sehingga nanti kegiatan yang sudah kita laksanakan tadi ya bisa berjalan. Jadi hal efektif gitu dalam memecahkan dilema itu sebenarnya komunikasi ya Pak ya? Iya, komunikasi. Jadi, komunikasi dengan semua pihak, gimana kesulitannya sebenarnya apa sih gitu ya Pak ya? Lalu tantangannya apa Pak? Tantangan terberat bagi Pak Tuari ketika harus mengajak mereka berkomunikasi mungkin ya? Itu tantangannya apa? Ya kadang-kadang mereka kan juga bekerja. Ya, Waktu, itu ada ya, waktu Pak, ya? ini, waktu. Karena waktu kalau dalam jam kerja kadang-kadang itu kan mereka juga bekerja, kita juga bekerja di sini, ya. Maka kita kadang-kadang perlu bersepakat untuk mencari waktu yang benar-benar longgar keduanya. Kadang-kadang jika perlu di luar jam kerja. Jika perlu itu kita lakukan. Ya. Kalau seperti itu berarti Pak Tuari punya ini ya, kayak spare waktu yang tertentu gitu untuk mengambil keputusan atau mengambil tempat tertentu gitu untuk mengambil keputusan atau tetap di sekolah saja? Kita lurus saja. Kalau mereka bisa di sekolah, saya sediakan waktu. Jika tidak ada, kita perlu bersepakat dulu. Yang sama-sama longgar, nah itu yang sama-sama longgar, kapan, di mana tempatnya, itu nanti itu perlu kesepakatan. Ya. Selanjutnya Pak, ada nggak sih seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Mungkin Pak Tuari ngobrol dengan rekan guru atau gimana gitu? Ya tentu saja kan, ya rekan-rekan guru. Memang mereka lebih senior, itu perlu kita libatkan. Juga kami tidak melupakan pengurus komunitas sekolah, itu perlu kita ajak terlibat. Semuanya kan tujuannya kan untuk pendidikan, kesuksesan putra putri kita di dalam menyelesaikan pembelajaran di tingkat sekolah ini. Nah, dari kesekian banyak dilema-dilema yang sudah Pak Tuari alami dan juga banyak sekali keputusan yang sudah Pak Tuari harus putuskan gitu kan ya, ada pelajaran yang ini nggak sih Pak yang paling mengena gitu buat Bapak untuk selanjutnya nanti, jadi kalau saya ngambil keputusan tuh harus kayak gini gitu, atau
oh ternyata orang-orang tuh seperti ini, atau tuntutan masyarakat tentang pendidikan anak sekarang tuh seperti ini. Nah, saya mau tahu nih Pak, pelajaran apa sih yang paling Bapak ini pegang sekali gitu dari semua yang sudah Pak lewati? Intinya semua permasalahan itu bisa tuntas jika ada jalinan komunikasi yang baik di antara mereka. Kita harus ada keterbukaan gitu. Ya, dengan semua pihak tadi, baik kepada semua guru atau mungkin pengurus paguyuban, komite dan semua pihak. Itu dengan komunikasi yang baik, ya, sehingga keputusan yang kita ambil dan memang tujuannya baik, insya Allah mereka akan mendukung. Jadi bisa disimpulkan bahwa segala keputusan itu baik buruknya tetap harus dikomunikasikan. Jadi kita harus menjaga komunikasi karena kan kita tahu ya Pak ya, kita nggak bisa menggunakan semua orang gitu ya. Baik Pak Tuari, cukup seperti itu. Terima kasih sekali atas waktu dan sharing pengalamannya. 12 tahun itu luar biasa. Semoga sukses selalu. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Malik. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, harus sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Soalnya sekarang kesehatan itu adalah hal yang utama ya. Betul. Oke. Boleh saya minta waktunya Pak Malik sebentar untuk wawancara ini Pak, tajuknya. Ya. Boleh nih Pak. Sebelumnya boleh saya tahu Pak Malik ini menjadi kepala sekolah sudah berapa lama sih Pak? Sejak 2008 sampai sekarang. Wah, namanya aja Pak 10 tahun lebih nih. 10 tahun. Nah, berarti ini sudah apa ya? Pak Malik ini sudah punya banyak sekali pengalaman sebagai seorang pemimpin dan Iya. pasti banyak sekali keputusan yang sudah Pak Malik buat gitu. Iya, iya. Nah, pernah nggak sih Pak Malik itu mengalami kasus-kasus yang dilematik? Jadi di mana Pak Malik itu harus mengambil keputusan, sedangkan Pak Malik harus mempertimbangkan dua hal yang bertentangan. Misalkan sekolah sudah membuat suatu program gitu, Iya. tapi di sisi lain masyarakat itu mempunyai tuntutan lebih atau mungkin mempunyai apa ya, kayak semacam penolakan kayak gitu. Nah, pernah nggak Pak Malik mengalami hal seperti itu? Pernah. Pernah. Ya. Kalau pernah nih Pak, boleh sharing ya? Iya. Cara mengidentifikasinya gimana? Kita ajak bicara dulu dari warga sekolah tersebut, dari orang tua, kemudian kita gali apa maunya. Oh ya, Setelah itu kita bersama-sama ambil keputusan. gitu. Jadi apa namanya, tetap kembali ke komunikasi ya Pak. Betul. Jadi selama ini banyak sekali keputusan yang dilematik itu yang berhubungan dengan masyarakat ya Pak. Iya. Kalau dengan guru atau murid dan pembelajaran sendiri ada nggak Pak? Ada. Oh ya? Jadi pernah mengalami juga, yaitu kaitannya dengan guru misalnya. Guru di situ mungkin ada kurang baik dengan dalam pembelajaran, misalnya dalam nilai terhadap siswa, tidak mengalami masalah juga. Ini orang tua biasanya anak kan mesti lapor ke orang tuanya. Itu kita juga harus bicara dulu dengan orang tua juga dulu tersebut, sehingga nanti sama-sama bisa memberikan pemecahan masalah bersama. Intinya pokoknya kita ajak bicara komunikasi. Komunikasi ya, kembali lagi ke Iya, komunikasi iya. ya. Jadi meskipun ada masalah dari guru, tetap Iya. kita melibatkan wali murid ya. Iya. Jadi kalau menurut Pak Malik nih, hal efektif dalam penyelesaian dilema itu dengan komunikasi dan Betul. duduk bersama, berdiskusi, gitu ya, mencari jalan Jalan. terbaik gitu ya. Nah, kalau yang seperti itu, yang Pak Malik anggap sebagai tantangan apa sih Pak dalam pengambilan semua keputusan? Ya, yang pertama yaitu yang jelas dengan guru kita. Ya, kita perasaan kita terhadap guru, terus kemudian di samping itu kita juga harus menghargai orang tua. Jadi masing-masing ini, jadi kita harus saling
saling memberi pendapat mereka, akhirnya kita ajak bicara, mungkin sebelumnya kita undang guru kita, kemudian setelah itu selesai baru kita punya bahan untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau kayak gitu misalkan nih sudah kita kan menghargai pendapat dari wali murid ya. Kemudian masih ada perbedaan di situ. Jadi masih ada perbedaan tujuan, masih ada perbedaan anggapan gitu, Pak Malik mau mengenai. Kita kembali lagi kepada tujuan masing-masing. Jadi patokannya tetap tujuan dulu. Iya. Ya Pak. Iya. Ya. Sampai Pak. Pak Malik ada nggak sih jadwal tertentu untuk mengambil keputusan, misalkan ketika seperti di sekolah, terus habis itu Pak Malik punya timeline atau jadwal dalam pengambilan keputusan, tempatnya di mana mungkin ada nggak? Ada. Jadi kita membuat jadwal, misalnya untuk mengadakan agenda rapat bersama, setelah itu nanti ambil keputusan. Jadi setelah kita membuat perencanaan dan otomatis nanti kita sampaikan kemudian jadi keputusan. Oh gitu. Tapi ini rapat bersamanya dengan Dewan Guru aja ya? Ya, mungkin juga dengan komite. Oh gitu, mengundang komite juga gitu ya. Tergantung nanti rapatnya Ya, situasinya apa ya. Kalau seperti itu berarti Pak Malik butuh seseorang ya, atau faktor-faktor yang mempengaruhi Pak Malik dalam pengambilan keputusan kan? Iya. Nah, biasanya Pak Malik itu sharing untuk pengambilan keputusan dengan siapa? Terutama pada guru-guru kita. Sehingga guru-guru yang pertama yang guru senior nanti kita bicara, kita sampaikan permasalahannya, kemudian setelah itu kita membuat mungkin draft dari kita, kemudian kita sharingkan dengan guru-guru, lalu nanti kita sampaikan bersama-sama. Dari semuanya itu kan 10 tahun lebih jadi pemimpin, terus sudah banyak sekali pasti keputusan yang Pak Malik ambil. Ada nggak sih Pak pelajaran yang paling mengenang, maksudnya yang Bapak pegang sampai sekarang dalam pengambilan keputusan itu? Ada. Jadi yang terakhir itu kami laksanakan sebelum di Negeri 4 itu di suatu sekolah itu kan belum ada musola. Sedangkan itu sudah termasuk sekolah yang lumayan favorit juga kan. Nah akhirnya kami ajak bicara wali murid dengan mulai dari perencanaan, kita perencanaan membangun musola. Nah dari situ kita anggaran sama sekali belum ada, tapi kita sampaikan dalam rapat, kita panitia, kemudian wali murid menyetujui. Nah dari situ mulailah muncul anggaran. Nah anggaran yang muncul itu juga ini. Jika kalau kita minta ke dinas juga sulit, tidak mungkin, kemudian kita ada sharing. Nah dari situ kita buka keran untuk sumbangan sukarela, diserahkan kepada wanita sepenuhnya. Nah dan juga ada salah satu wali murid yang berkenan memberikan bantuan yang luar biasa. Jadi kalau anggarannya katakanlah 200, maka ada lebih dari 100, itu salah satu ini luar biasa. Ini karena kita ajak bicara, ajak sharing, kita memberikan pendapat kita kepada wali. Akhirnya menjadi sesuatu yang selalu menjadi ingatan saya. Ya. Jadi komunikasi ya Pak ya. Kalau kita sudah mau ngobrol apa kita pasti wali murid itu welcome ya. Iya betul. Mau membantu kita sebenarnya. Asalkan yang nolak nanti ya. Iya. Jadi yang nolak biar nanti kita. Terima kasih Pak Malik atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Ini merupakan sharing yang luar biasa bagi saya. Jadi kalau mengambil keputusan apapun itu yang penting itu kita komunikasi. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Silakan melanjutkan aktivitas yang lain. Nah, selanjutnya saya akan melakukan refleksi terhadap hasil 3 wawancara saya kepada ketiga pimpinan sekolah tersebut.
Sebelumnya, izinkan saya untuk mengulas sedikit tentang 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Dan 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Dari ketiga hasil wawancara saya kepada ketiga kepala sekolah tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka semua menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Ketiganya menggunakan paradigma individu lawan kelompok dan jangka pendek lawan jangka panjang. Dan prinsip yang mereka gunakan adalah end-based thinking atau berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, persamaan atau perbedaan dari hasil ketiga wawancara dengan ketiga kepala sekolah tersebut adalah kesemuanya dari pimpinan yang sudah saya wawancarai, mereka sama-sama mengutamakan komunikasi. Menurut mereka, komunikasi adalah hal efektif dalam pengambilan keputusan. Dan yang berbeda yaitu dari Ibu Sukati SPD Kepala SDN Banjaran 5 Kota Kediri, di mana dalam pengambilan keputusan beliau melibatkan seluruh stakeholder sekolah termasuk pengawas dan komite sekolah dalam pengambilan keputusan. Dan menurut beliau sebagai seorang pemimpin, beliau juga harus menjadi pengayom seluruh warga sekolah. Dalam rencana pengambilan keputusan selanjutnya, keputusan mereka melibatkan banyak pihak. Jadi seperti misalkan Bapak Tuari SPD, beliau membuka ruang komunikasi yang bebas untuk wali murid yang ingin memberikan keluhan atau saran mereka kepada sekolah. Bahkan beliau menyediakan waktu di luar jam dinas untuk berkomunikasi dengan wali murid. Sedangkan cara mereka dalam mengukur keefektifan keputusan mereka berdasarkan kebermanfaatan dari keputusan tersebut. Siapa yang akan mengambil manfaat dari keputusan yang sudah diambil, kemudian resiko apa yang akan menyertai keputusan yang telah beliau ambil. Dan jika saya harus mengambil keputusan, maka saya akan take deep breath, berkomunikasi dengan rekan guru dan kepala sekolah tentunya dalam pengambilan keputusan. Saya juga akan ikut mereka dalam pengambilan keputusan, yaitu mengutamakan komunikasi. Nah, demikian tadi hasil wawancara saya kepada 3 orang kepala sekolah di lingkungan sekolah saya, yaitu SDN Banjaran 5 Kota Kediri, SDN Banjaran 1 Kota Kediri, dan SDN Banjaran 4 Kota Kediri, beserta refleksi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju.